Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode 14 Juni 2021 sampai dengan 18 Juni 2021. Jadi saya akan bahas 8 saham ya. Jadi kali ini agak banyak pertanyaan dari sektor IDX Energy ya. Saya mulai langsung ya dengan analisa saham Pegas. Untuk analisa saham mingguan Pegas, kalau kita lihat di sini grafiknya, candlesticknya ya, dia higher low, higher high, dan higher close. Jadi sejauh ini kenaikannya cukup bagus ya, berderet gini ya. Terus kita ke ke hariannya. Yang sudah punya Pegas silakan pasang trailing stop atau stop loss di 1200 dan 1150 ya. Jadi di sini ini dia ada gap up. Menurut saya sih jangan terlalu takut gap up ini ya. Jadi gap up ini biasanya kadang-kadang ditutup ya, turun ya. Nah, seperti itu, tapi tidak selalu langsung ditutup ya. Jadi tetap aja fokus kepada pergerakan harganya. Kalau turun di banyak 1200, jual dulu sebagian. Kalau turun di banyak 1150, saran saya sih jual dulu semuanya. Karena kalau dia turun di banyak 1150, ada kemungkinan testing lagi area ini ya, 1050 sampai dengan 1055. Nah, itu untuk Pegas. Yang belum punya Pegas, kalau mau buy ya, di sini kita lihat high-nya terakhir hari Jumat 11 Juni dia di 1250. Jadi kalau mau buy Pegas, ada dua pilihan ya. Kalau mau buy on weakness, saran saya sih tunggunya di sekitar area 1100 ya. Itu yang buy on weakness di sekitar area ini ya. Fibonacci retracement 61,8% di 1100. Kemudian kalau yang mau buy high sell higher, buy-nya mulai dari kalau dia berhasil naik ke atas 1245 buy ya. Jadi ini saya nggak rubah-rubah lagi area yang sudah saya berikan sebelumnya, naik ke atas 1245 buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak karena di sini ada resisten terdekat yang dia harus tembus ya, 1280. Jadi kalau naik lagi ke atas 1280 boleh tambah lagi. Target price berikutnya adalah di 1345 dan 1430. Itu untuk Pegas ya. Jadi sejauh ini masih cukup bagus. Kalau mau buy, kalau yang belum punya ya buy high sell higher aja. Tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1245 buy, kemudian naik lagi ke atas 1280 tambah lagi ya. Berarti dia breakout dari ini sideways-nya ya. Kalau dia naik ke atas 1280 ya kemungkinan besar 1345 dan 1430 kemungkinan dikasih ya target price-nya ya, seperti itu ya. Mungkin kalau mau tambah lagi antara 1280 dan 1345, kalau mau average up, saya ambil di tengah-tengahnya ya. Sebentar saya gambarkan di sini. Misalnya kalau mau tambah lagi, boleh tambah lagi di area 1310 ya. Jadi naik lagi ke atas 1310, tambah lagi. Kalau dia sampai target 1345 dan berhasil naik di atasnya, boleh tambah lagi ya, seperti itu. Sejauh ini kira-kira cukup ya untuk Pegas. Oke, baik, berikutnya untuk Raja ya. Jadi Raja ini kalau kita lihat analisa saham mingguannya, candlenya dia higher low, higher high, dan higher close ya. Dia memang suka membentuk ekor panjang ya, ekornya panjang ke atas ya. Tapi saya sudah sebutkan sebelumnya, ekor panjang ke atas belum tentu akan balik arah ke bawah, enggak ya. Kadang-kadang memang dia pullback ya, setelahnya koreksi ya, setelah naik tinggi, kemudian dia berhasil rebound lagi, naik ke atas, breakout lagi ya, boleh buy lagi ya, seperti itu ya. Ini yang terakhir Raja seperti ini posisinya ya. Ini gambar-gambarnya sudah saya gambarkan. Naik ke atas 248 tambah lagi, naik ke atas 254 tambah lagi. Tapi ternyata kan dia gagal turun lagi, jadi harusnya sudah pasang trailing stop ya. Harusnya ini lumayan lah profitnya ya. Walaupun dia sempat naik tinggi kemudian terkoreksi lagi ya. Yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 238 dan 220 ya. Sebenarnya untuk Pegas ini maaf, untuk Raja ya. Untuk Raja ini kalau dia bertahan di atasnya 220, selama di atasnya 220, dia sebenarnya masih potensialnya masih bagus ya. Masih potensial untuk breakout naik ke atas 262 ya. Jadi yang belum punya, kalau mau buy high sell higher, ikutin aja yang garis-garis yang sudah saya berikan sebelumnya ya. Naik ke atas 248 buy, naik lagi ke atas 254 buy. Kalau dia berhasil breakout ke atas 262, boleh tambah lagi pasang, boleh ya. Jadi dia breakout ke atas sideways range-nya, naik dengan target price 276 dan 286 ya. Itu untuk Raja ya. Yang menariknya kalau dia berhasil breakout ke atas 286 ya, target price berikutnya ya 304 dan 320 ya. Dia akan mencoba untuk breakout ke atas 320. Seperti itu ya. Apakah masih ada peluang Pak Sunar? Sebenarnya untuk Raja ini ya, kalau dia berhasil breakout ke atas 262,
kemungkinan besar dia bisa breakout ke atas 286. Karena kalau kita lihat di sini swing high-nya dia higher ya. 1 2 3 4 ya. Dia higher high ya. Seperti itu ya, merangkak naik higher high. Kemudian dia saat ini masih belum berhasil breakout ya ke atas 262 ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 262 jangan ragu-ragu untuk tambah lagi ya. Kemungkinan besar dia berhasil breakout ke atas 286. Itu untuk emiten raja ya. Kemudian weekly-nya untuk duit. Duit ini weekly-nya dia higher low tapi dia lower high, higher close ya. Seperti itu ya candlenya. Dia masih di sideways range-nya. Sideways range-nya lumayan lebar ya, lumayan lama ya. Sekitar area 350 sampai dengan 388 ya. Jadi yang sudah punya duit Pak Sunar kira-kira bagaimana gitu ya. Yang sudah punya duit ya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 372, 366 dan 350 ya. Itu yang sudah punya duit. Kemudian yang belum punya duit kalau mau buy on weakness ya tunggu aja sekitar area 350-an ya. 342 sampai dengan 350. Itu untuk buy on weakness. Kalau buy on weakness nggak dikasih sebenarnya sih kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh aja asalkan pasang stop lossnya di 372 dan 366 ya. Kalau buy sekarang maksimum di 350. Kemudian kalau yang mau buy high sell higher lebih baik tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 384 ya. Jadi kalau naik ke atas 384 boleh buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Nanti naik lagi ke atas 388 tambah lagi, naik lagi ke atas 398 tambah lagi. Kalau berhasil naik lagi ke atas 404 boleh tambah lagi ya. Berarti dia breakout ke atas 404. Memang dia kalau sudah berhasil breakout ke atas 404 ya, ini menarik ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 404 maka target price berikutnya adalah 420 dan 442 ya. Seperti itu ya untuk duit ya. Jadi sejauh ini memang dia sideways. Kalau mau buy sih buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Tapi jangan terlalu takut-takut juga. Jadi mulai dari 384 ke atas ya. 384, 388, 398, 404 dan seterusnya ya. Ikut aja garis-garis ini. Buy weakness ya tunggu aja di sekitar area 342 sampai dengan 350 kurang lebih ya. Kurang lebih cukup untuk duit. Berikutnya untuk emiten bumi ya. Kalau kita lihat bumi di sini sebenarnya dia masih sideways di bawah ya, antara 59 sampai dengan 69 ya. Tapi candlenya di sini sepertinya ada harapan ya, higher low, higher high dan higher close. Ini adalah area trailing stopnya yang sudah saya sebutkan, stop lossnya. Jadi harusnya yang sudah jual kena stop loss ya atau trailing stop ya. Nanti kalau mau buyback ya mulai aja dari 65 ke atas ya atau 66 ya, terserah ya. 65 ke atas buy, kemudian naik lagi ke atas 66 buy ya, seperti itu ya. Yang sudah punya ya, kalau belum pasang trailing stop atau stop loss pasang aja di kalau dia turun di bawah 63 ya, berarti minggu ini kalau dia gagal breakout ke atas 63 turun di bawah 63 jual dulu sebagian. Kalau turun di bawah 59 jual dulu semuanya ya. Itu untuk bumi ya yang sudah punya ya, yang belum pasang trailing stop atau stop lossnya. Kemudian mau buy high sell higher tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 65 buy, naik lagi ke atas 66 buy, kalau berhasil naik lagi ke atas 69 tambah lagi. Selama dia berhasil breakout ke atas 69 dan bertahan di atas 69, kemungkinan ini dia akan berusaha untuk breakout ke atas 77 ya. Jadi dia ada resisten yang dia harus tembus di area 69. Ini 72 kurang lebih ya, ini high-nya yang 24 Maret yang dia harus tembus, yang harus dia tembus ya. Seperti itu. Kalau dia berhasil naik ke atas 77 ya, dia kemungkinan besar dia bisa capai target sekitar ini ya, 89 ya kurang lebih ya. Ini adalah sudah saya gambarkan. Jadi kalau untuk bumi ya, menurut saya sih baiknya bertahap aja. Kenapa bertahap? Karena fundamentalnya sih dari dulu bumi masih jelek ya fundamentalnya. Walaupun katanya sih ada perbaikan, tapi menurut saya sih belum ada bukti yang nyata ya. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 65 tambah lagi atau buy ya bagi yang belum punya ya. Kemudian naik lagi ke atas 66 tambah lagi, naik lagi ke atas 69 breakout ke atas, boleh tambah lagi ya. Target price-nya 72 dan 77 seperti itu ya. Jadi untuk emiten bumi kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk analisa saham mingguan
untuk BRMS. Dia BRMS ini dia walaupun lower low tapi dia candlenya ya mingguannya minggu lalu dibandingkan minggu sebelumnya dia lower low, tapi dia berhasil higher high dan higher close ya, itu ya. Dia bertahan di atasnya Fibonacci extension ini ya 38,2% ya. Jadi Pak Sunar, untuk emiten BRMS ini yang sudah punya ya pasang aja stop lossnya di 93 dan 90 ya. Kalau turun di bawah 90 lebih baik jual dulu karena ada kemungkinan dia turun terus sampai area kurang lebih 75 ini ya yang saya kasih garis sebelumnya. Yang mau buy on weakness untuk BRMS sebenarnya sih mau buy sekarang boleh ya. Jadi pasang aja stop lossnya di 93 dan 90 untuk BRMS. Kalau berhasil naik ke atas 97 yang belum punya, kalau mau buy hasil higher boleh ya. Jadi naik ke atas 97 buy, naik lagi ke atas 100 buy up ya, average up ya. Kemudian naik lagi ke atas 104 tambah lagi. Targetnya kalau dia berhasil breakout ke atas 104, kemungkinan besar dia berhasil breakout ke atas 113 ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 113, target plus berikutnya di 120 ya. Ini sudah saya gambarkan. Target plusnya 120 kurang lebih ini ya. Ini di high-nya yang ini ya. Ya kurang lebih lah. Di high-nya mingguan 17 Februari ya, 2017. Kalau secara mingguannya sih dia di sini ada harapan rebound ke atas ya. Kalau selama dia bertahan di atas 90 ya. Jadi dia nggak masuk lagi ke sideways range-nya yang lebar ini ya, 90 sampai 69 ya. Jadi selama bertahan di atas 90, kemungkinan besar dia ada harapan untuk breakout higher dari 113 ya. Naik ke atas 113. Target terdekatnya ya minim 120 lah sampai 122 ya. Yaitu untuk BRMS. Belinya bertahap aja ya kalau mau buy ya. Jangan terlalu banyak karena fundamentalnya juga belum terlalu bagus tahu saya sih. Dari dulu juga sama ya. Lama dia fundamentalnya kurang bagus. Ya walaupun katanya ada perbaikan tapi kan belum ada bukti nyata ya. Selama ini utangnya juga masih besar ya. Seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk emiten FIRE analisa saham mingguannya. Kalau kita lihat di analisa saham mingguannya, dia kadarnya bagus ya, higher low, higher high, dan higher close, full body lagi ya. Jadi full body dia close sama dengan high-nya ya. Kalau kita lihat di sini ya. Jadi Pak Sunar, kira-kira untuk FIRE ini boleh buy nggak ya? Kalau buy, buy-nya di mana? Saya coba tarik Fibonacci retracement ya. Dari high-nya di sini sampai di low-nya di sini ya. Nah, di sini ya. Sini kita lihat dia cukup rapi ya di Fibonacci retracement ya. Ini adalah resisten yang dia harus tembus ke atas ya. Jadi selama dia belum berhasil tembus ke atas 715 ya ini ya angkanya 710 lah ya. Jadi kalau selama dia belum berhasil tembus ke atas 710, dia kecenderungan masih lesu ya, masih sideways di area 458 sampai dengan 710 ya. Kalau dia berhasil tembus barusan bagus gitu ya. Jadi menyikapinya kalau mau sebentar saya bahas dulu yang sudah punya ya. Kalau sudah punya saham FIRE ya, pasang aja trailing stop-nya di 565 dan jual dulu semuanya kalau dia turun di bawahnya 515 ya. Jadi untuk FIRE yang sudah punya pasang stop loss-nya di 565 dan 515 seperti itu ya. Kemudian yang mau buy Pak Sunar untuk FIRE kira-kira boleh buy nggak Pak Sunar? Ya, kalau saya perhatikan di sini ya, sebenarnya dia masih di bawah Fibonacci retracement 38,2%, di bawah 875 ya. Jadi sebenarnya dia masih resiko ya, resiko sideways di bawah maksud saya ya. Dia memang cenderung masih bearish, masih lesu istilahnya ya. Jadi kalau mau buy on weakness, saran saya sih tunggu aja sekitar area 515 ya. Kalau dia terkoreksi, tunggu di area 515. Kemudian dia berhasil rebound ke atas, barusan buy ya, buy-nya bertahap ya, seperti itu. Jadi tunggu konfirmasi mantul atau rebound. Kalau mau buy langsung sih boleh-boleh saja, asalkan pasang stop loss-nya di 565 dan 515. Seperti itu ya. Target price berikutnya, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 605, maka target price terdekatnya adalah 710 ya.
swing high-nya ini dia akan menguji ya. Kalau naik lagi ke atas 710 boleh tambah lagi, boleh ya. Target price berikutnya di 875. Baru kalau dia berhasil naik ke atas 875, kemungkinan besar ini tercapai ya. Target Fibonacci retracement 61,8% di 1100-an ya. 1100 sebenarnya 1130. Jadi belinya bertahap aja. Beli sekarang boleh, pasang stop lossnya 565. Kemudian kalau naik lagi ke atas 715, 710 ya di sini ya. Nah, ya hanya 16 April 710. Saya kasih tanda saya di tengah-tengahnya antara 605 dan 710. Kalau mau tambah lagi ya, tambahnya di area ini ya, 65 ya. Ini 65 adalah high dari 19 April. Jadi kalau naik lagi ke atas 65 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Kemudian breakout lagi ke atas 710 tambah lagi. Jadi belinya bertahap aja, nyantai, nggak perlu terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif juga ya. Karena sebelumnya di sini kalau kita lihat volumenya dia cenderung tidak liquid ya, kecil banget ya, dan dia sering timbul tenggelam ya. Kalau kita perhatikan di sini dia naik tinggi, kemudian 2 hari ya, naiknya volumenya tinggi, kemudian tenggelam, ya kan, berhari-hari volumenya lesu ya, dan dia sideways lama, kemudian dia breakout lagi kemarin ya, hari Jumat ya, 11 Juni ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak. Beli sekarang boleh, pasang stop lossnya 565 dan 515. Kemudian kalau naik lagi ke atas 65 tambah lagi, naik lagi ke atas 710 tambah lagi. Ya mudah-mudahan kalau dia berhasil breakout ke atas 710, kemungkinan besar ini 875, kemungkinan besar saya rasa sih tidak dikasih ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 710 dan selama bertahan di atasnya 710 seperti itu ya. Ya kurang lebih cukup ya. Memang saham Fire ini naiknya bisa tinggi banget ya, tapi turunnya bisa dalam dan resiko kena suspend juga. Biasanya kalau sudah di suspend dia turun berhari-hari ARB ya, waktu dicek bawah ya. Jadi hati-hati aja. Intinya kalau dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%, sebenarnya dia masih resiko ya. Jadi belinya jangan terlalu banyak kalau trading buy ya. Seperti itu. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Medco ya. Jadi Medco ini dia walaupun dia lower low ya, candlenya yang weekly-nya ya, dibandingkan dengan minggu sebelumnya, tapi dia berhasil higher high dan higher close ya minggu lalu ya. Nah untuk yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 730 dan maksimum di 705 ya. Kalau turun banyak 705 lebih baik jual dulu ya, seperti itu ya. Kalau mau buy on weakness, karena saya sih di area 685 sampai 705. Jadi maksudnya seperti ini ya, kalau dia terkoreksi terus, naik turun-turun terus 685, kemudian dia berhasil naik ke atas 695, jadi boleh buy gitu ya. Naik lagi ke atas 705, tambah lagi seperti itu ya. Jadi itu bagi yang buy on weakness seperti itu ya. Kemudian kalau mau tambah lagi ya, berhasil naik lagi ke atas 730 seperti itu ya. Baik, kalau yang mau buy high sell higher Pak Sunar, candlenya di sini memang 2 hari terakhir ya, minggu lalu Jumat dan Kamis dia candlenya merah ya, tapi walaupun candlenya merah dia higher low dan higher high ya, walaupun close-nya masih lesu ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau buy high sell higher Pak Sunar, apakah boleh? Boleh ya, tetap aja ikut garis-garis yang sudah saya kasih di sini ya. Naik ke atas 750 boleh buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Kemudian kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 780, barusan kita tambah lagi. Kemudian breakout lagi ke atas 790, tambah lagi ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 790, kemungkinan besar dia bisa capai target 830 dan sekitar area ini ya. Sebentar saya minus. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 790 ya, maka target price berikutnya di 830. Ini swing high-nya di sini ya. Kurang lebih 830. Kalau naik lagi kurang lebih target price berikutnya ya sekitar 880 lah di sini ya. Saya gambarkan 880 gitu ya. Ini kalau berhasil naik lagi ke atas 880, target price berikutnya ya 915 ya, seperti itu ya. Jadi intinya Medco itu dia sebenarnya sih masih berusaha untuk breakout di atasnya ini ya, 790 ya. Ini resistennya cukup kuat ya, 790 ya. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atasnya 750 baik, naik lagi ke atas 780, tambah lagi, naik lagi ke atas 790, buy lagi ya, buy up ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 830, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya.
target price berikutnya mudah-mudahan ini 915 dikasih ya, minimum 880 lah kalau dia berhasil breakout ke atas 780 ya. Itu untuk Medco ya. Kalau takut ragu-ragu ya buy on weakness aja ya. Kalau dia turun di bawahnya 685 ya lebih baik kalau mau buy on weakness ya tunggu di area bawah ini ya, 625 sampai dengan 640 ya. Tapi saya rasa harusnya sih jangan sampai testing ini lagi ya. Kalau testing 625 dia turun lagi, balik lagi ke Fibonacci retracement 50% ya, di sekitar 580 ya. Maaf, di sekitar 550-an ya di sini ya. Jadi saya rasa cukup ya untuk Medco.